Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Orang Dewasa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Predominantly Functionalistic Theory. Next. Nah, di sini ada kelompok kami. Next. Oke, ini ada 3 tokoh dari teori fungsionalistik yang akan dibahas satu-satu. Next. Nah, yang pertama ada Thorndike. Next. Nah, Thorndike ini terkenal dengan Connectionism yang dimana itu penghubung antara kesan indera dengan respon perilaku seperti yang ada di gambar itu hewan itu harus belajar trial dan error. Nah, sebelum 1930 tuh ada 3 hukum menurut Thorndike yaitu law of readiness, law of exercise, dan law of effect. Next. Oke, kalau law of readiness itu kalau misalnya orang siap melakukannya, kalau enggak ya itu bakal membuat orang frustasi. Sedangkan law of exercise itu eh keseringan hubungan antara stimulus dan respon yang digunakan. Jadi kalau misalnya sering stimulus itu digunakan, itu akan memperkuat. Kalau misalnya law of effect itu tuh respon yang menghasilkan keadaan yang memuaskan, memperkuat hubungan stimulus respon. Sementara kalau misalnya respon yang menghasilkan keadaan yang tidak menyenangkan, itu bisa melemahkan. Next. Setelah tahun 1930, Thorndike merevisi Law of Readiness bahkan menghapus seluruh Law of Readiness. Dia juga merevisi Law of Effect dan juga menambahkan dua teori utama lainnya, belongingness dan juga spread of effect yang bisa dibaca di slide ini. Selanjutnya ada Skinner. Next. Dalam kepribadian menurut Skinner ada 7 konsep. Ya, ini ada yang pertama ada reinforcement, lalu yang kedua ada shaping, lalu yang ketiga ada extension, yang keempat ada spontaneous recovery, yang kelima ada superstitious behavior, lalu ada discriminative operant, lalu yang terakhir ada generalized reinforcers. Selanjutnya sistem instruksi yang dipersonalisasi atau personalized system of instruction PSI. Sebuah pendekatan pendidikan yang mengelompokkan materi pelajaran, mengevaluasi penguasaan, dan memungkinkan perkembangan mandiri. PSI telah terbukti menghasilkan kinerja dan retensi siswa yang lebih baik dibandingkan dengan metode tradisional. Lalu ada instruksi berbasis komputer atau computer based instruction atau CBI, menggabungkan pembelajaran mandiri dan umpan balik melalui teknologi yang menunjukkan manfaat serupa dengan PSI. Selanjutnya, dalam riset ini metodologi, Skinner menggunakan Skinner Box untuk penelitiannya yang memungkinkan pengamatan perilaku hewan dalam lingkungan yang terkendali. Dia mengeksplorasi dinamika penguatan termasuk prinsip Primark yang menyatakan bahwa aktivitas yang lebih sering dilakukan dapat memperkuat aktivitas yang lebih jarang dilakukan. Dan hipotesis ketidakseimbangan yang menyatakan bahwa akses yang terbatas pada aktivitas dapat meningkatkan sifat penguatan. Lalu yang selanjutnya ada Clark Leonard Hull. Next. Di salah satu teorinya yang paling terkenal yaitu drive reduction theory, yaitu homeostasis atau keseimbangan internal tubuh manusia sebagai basic dari teori ini, lalu mengarah ke primary drive, itu hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita, lalu berlanjut kepada ke secondary drive, yaitu hal-hal yang kita perlukan karena berhubungan dengan sebelumnya, yaitu primary drive. Next. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, pokoknya teori Hull itu menurutnya pembelajaran itu melibatkan dorongan yang dapat direduksi. Terus pengamatan Hull itu bisa diimplikasikan secara luas ke ruang kelas. Ada juga pengikut Hull, Janet Taylor Spence, itu juga menekankan kecemasan pada manusia itu sebagai dorongan yang jika dalam jumlah wajar dapat berkontribusi pada pembelajaran yang sukses ketika kecemasan tersebut dapat dikurangi dengan keberhasilan. Di sini juga ada pengikutnya Hull seperti kayak Kenneth Spence, Abraham Amsel, Daniel Miller yang melanjuti dan memperluas teorinya Hull. Kayak misalkan Spence itu tuh kayak ada discrimination, latent learning, incentive learning. Kalau misalkan Amsel dia tuh ngegabungin karyanya Hull sama Pavlov
Terus dalam kayak frustration theory dan menjadi terkenal karena penjelasannya mengenai partial reinforcement effect. Terus Miller juga memperluas pengaruh Julian kayak dalam beberapa teori dan terapan, terutama pada efek pengkondisian dari sistem saraf otonom dan pada biofeedback practice. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.